Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa li masyayikhina wa muallimina wa ulamaina wa abaina wa ummahatina wa li muallifi hadzal kitab. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعندما نفعنا بعلومه في الدارين آمين قال اللهم هداية الصواب يا رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, Bapak, Ibu, orang tua saya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kumpul bareng, ngaji bareng, wajah tatap muka. Insyaallah semangatnya agak kendor. Jadi MC tadi bilang yang gini udah ngantuk, mukul duluan sebenarnya. Dipukul. Jadi apa? Jangan sampai ngantuk gitu. Nah, padahal kalau di ini bawaannya ngantuk. Tapi Pak Andi memang MC udah apa? Lintas. Nah, mudah-mudahan kiranya kita terus kadang saya karena kadang nengok media yang ceramah bahasa Jawa diberikan ya. Nah, diberikan oleh Allah rahmatnya, hidayahnya, amin. Untuk bisa terus ya mengemban melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu sebaliknya kita juga bisa menghindari, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Amin. Nah, pengajaran yang ke-37. Nah, ini hebat udah. Ke-37. Cerita. Jadi gitu ya, cerita. Dalam hadis daripada Luqmanul Hakim itu siapa? Hamba Nabiullah Dawud. Ya, wow itu boma. Manjutnya moncongnya apa? Dawud. Jangan bisa bilang Dawud bisa. Ketika Nabi Dawud. Ya, Daud ya. Dawud. Ah, iya kan? Jadi monyong mulut itu Dawud. Itu kebiasaan juga. Ya mohon maaf. Karena ala bisa karena biasa. Dulu adalah salah satu mualim itu ada di seluruh alim. Bukan wudu. Ada wudu. Jadi itu kebiasaan. Ya. Dan kadang itu bisa sampai fasilu wujuhakum. Jadi wujuhan. Nah, itu pentingnya saling koreksi. Ya, jadi udah belajar sama yang ahlinya, saya ngasih sugesti, ditadaruskan. Ya, itu melancarkan. Ya, itu tadarus itu ya saling koreksi. Ya, nah disitulah belajar legowo, ya, belajar koreksi diri melalui itu. Dan memang yang dijamin Rasulullah yaitu tidaklah suatu kaum berkumpul fi buyutin min buyutillah, di satu rumah dari rumah-rumah Allah, ya, kecuali nazalat
Ya. Alaihimussakinah. Alaihimussakinah, turun sakinah. Ya. Terus mereka waghsyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat. Rahmat subul malaikat. Malaikat itu ngekepin kita istilahnya. Ya. Jadi seperti itu yang dijamin oleh Rasulullah. Ya. Fayatadarusuna. Mereka bertadarus. Kalimatnya tadarus. Saling tadarusan. Ya. Darsun itu pelajari, tadarusan. Saling mempelajari. Ya, saling mengingatkan tentang pelajaran tersebut. Tapi karena memang itu Al-Qur'annya, bacaannya, makharijul hurufnya dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang inti. Itu ya. Jadi supaya hidup seperti itu. Nah, kami tiap subuh itu buka Quran, baca, lalu baca terjemahannya. Satu orang satu ayat. Saya tambah-tambahin lah, pakai Jalalain sedikit, pakai Tafsir Munir sedikit. Dulu pakai rujukannya Tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu luas, jadi yang singkat-singkat. Ya, bertahan dulu beberapa tahun baru nanti mungkin dinaikkan. Ya, sampai itu kalau Tafsir Ibnu Katsir itu terjemahnya ya 30 juz. Ya. Itu setiap juz di ujung ada ilmu mustalah hadis. Setiap, ya. Nah, itu kami bikin singkatan. Ya. Apa? Kutubus sittah, apa segala macam sampai BMA TNI. Nah, gitu ya. Bukhari, Muslim, A Abu Dawud, T Tirmidzi, N Nasai, I Ibnu Majah. Itu AATNI, ATNI, ya gitu ya. Jadi itu cara kutubus sittah siapa, 5 siapa, 4 siapa. Nah, itu. Jadi pakai seperti itu, ya. Nanti sorof pun ada seperti itu, ya, disingkat. Dan dalam nanti nahwu itu tentang babu ma'rifati alamatil i'rab. Ya. Apa? Rafa'. Nah, itu boan, ya, dhamma, waw, alif, nun. Nah, gitu ya. Nasab nanti faqih, fatah, fa ada alifnya, ya, alif, kaf, kasroh, ih, ya, ya. Lalu apa? Ha, hazfun nun. Lalu di khafat, tojar, karena cer gitu ya. Nah, itu kaif, kasroh, ya, fatah. Lalu disebut alamatani, as-sukun wal hadfu. Nah, mesti seperti itu ada. Ya, metode modern yang secara lokal saja sederhana itu untuk dikembangkan. Ya. Fathu dhammin, AU, fathu kasrin, AI, fathatani, AA. Jadi itu. Ya, kasr fathin, ya, IA, dhammu dhammin, UU, kasratani, II. Jadi enggak stres sekali. Kalau untuk anak-anak ya, yang tua pun digituin kan agak cengar-cengir. Apa ini? Kan gitu ya. Emang harus ya metode kan terserah. Yang penting bagaimana itu bisa. Kalau bisa itu juga bisa menghibur, kan gitu ya. Nah, dan dapat mudah mengingatnya. Nah, jadi Luqmanul Hakim itu macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan dia Buddha, dia Najjar, tukang kayu, dia seorang nabi. Ya, ketika Nabi diutus, beliau berhenti. Kenapa? Ada orang yang lebih layak, pangkatnya nabi. Ya, dan Rasul untuk Nabi Daud ya. Beliau berhenti. Nah, jadi menjadi murid lah kita bilang, pengikutnya Nabi Daud tadi ya. Saking gitu ya, hebatnya Allah mengabadikan suratu Luqman. Nah, ini hati-hati juga ya. Kadang macam-macam enggak ditengok. Al-Baqarah ya. Nah, Al-Mu'minun ya. Ada al-alnya, An-Nisa. Kalau Luqman enggak ada Al-Luqman.
Ya, nah itu. Jadi nggak semua dial-alkan. Ya. Nah, ini lewatan ya, lewatan. Nah, oke, udah masukin. Nah, ini gini, jangan serius-serius sekali. Harus serius begini. Ya. Itu hamba Nabi Allah Daud. Jadi hamba saya, gitu ya. Nah, ini di sini ya. Nah, bangsanya Habasyi atau Al-Habsyi, Ethiopia. Nah, itu ya. Afrika. Jadi ada yang 3 hitam, gitu ya. 3 hitam yang ngetop. Nah, siapa? Luqman. Lalu Bilal. Satu lagi. Lali. Lupa saya. Ya. Nah, 3 itu hitam yang ngetop. Ya. Raja Habsyi. Siapa? An-Najasyi. Negus. Nah, itu ya. Itu hitam yang tetap yang beriman. Nah, itu. Nah, kenapa? Itu beriman. Iya, Nabi sholat gaib, menyembayangkan mayitnya. Kalau nggak beriman, ngapain Nabi sholat gaib? Gitu ya. Nah, jadi ada yang nggak beriman juga terserah. Kita punya riwayat itu dia beriman. Buktinya Nabi sholat gaib untuk Negus tadi, ya. An-Najasyi telah memberi oleh Allah kepadanya akan ilmu hikmah yang tiada memberi ia akan dia, akan nabi-nabi. Nah, gitu ya. Jadi khusus itulah fadl Allah. Ya, walau bukan nabi, kalau ini pendapat di sini, tapi Allah kasih ilmu hikmah yang enggak diberikan bahkan sama nabi. Nah, itulah membuktikan Allah itu absolut, mutlak. Ya fa'alun lima yurid. Mau apa dia? Terserah. Ya. Tapi jangan suka hati Allah lah. Jangan kayak gitu. Ya, Allah ada guru-guru tertentu untuk majelis ya tertentu. Ya, suka hatinya Allah gitu. Artinya lebih untuk mendekatkan ya bahasa akrab sama. Ya, terserah rencana Allah. Betulnya itu. Enggak betul kalau dihalusin. Rencana itu planning, cita-cita. Masa Allah bercita-cita? Ya, belum pasti. Kan gitu ya. Adakah yang belum pasti? Berarti belum ditentukan. Yang belum pasti kan kitanya. Belum tahu. Allah nggak tahu. Kan udah selesai. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Qalam udah diangkat, kering tuh tinta udah. Tinggal jadwalnya saja. Mau apa selesai semua. Cuma itu tadi. Ya, saya memang saya hindari pakai rencana Allah. Ya, nggak enak. Ya, Masya Allah kan enggak Allah. Ketentuan Allah. Karena memang semua dari tentu. Nah, jadi kata Luqmanul Hakim, telah aku khidmatkan akan 4.000 nabi di dalam 4.000 tahun. Di wallahu a'lam ya. Mungkin banyak riwayat. Jadi kan dua sekali 4.000 tahun sudah. Nah itu. Jadi setahu kita ya, kalau Nabi Nuh itu dakwanya aja 1.000 kurang limpul. Ya, 950 tahun. Illa khamsin. Itu Allah yang nerangkan langsung. Nah, taruhlah diangkat jadi Nabi umur 50 tahun, berarti 1.000 tahun. Ya, dakwanya 950. Nah, ini sampai 4.000 tahun. Wallahu a'lam. Ya, tapi Luqman itu jelas ya di Al-Qur'an tertera. Nah, sampai jadi nama surah.
Jadi 4.000 nabi dalam 4.000 tahun ini, dan aku pilih daripada perkataan mereka itu akan 8 kalimat, 8 ungkapan. Kalau yang lalu berapa ungkapan? 12. Siapa? Ka'bul Ahbar. Ya. Ku tengok dalam Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ku simpulkan ada 12. Ini 8. Apa dia? Nah, dan yaitu inilah satu. Apabila ada engkau dalam sembahyang, maka pelihara olehmu akan hatimu. Ya. Apa? Dalam Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi. Tengok. Ini mohon maaf. Ya. Ada sebagian pendakwah oknum disamakan fi dengan an. Jadi kalau enggak jelas, apalagi sekarang ini kan, wah, masuk media, sorot, kajian, fikih, tasawuf, ini kan. Ya seberapa gitu rujukannya, seberapa pemahamannya. Ya, kalimat Quran tuh gak bisa pakai nafsu sendiri, pakai pemikiran sendiri. Tengok makanya orang gak khusyuk itu celaka itu. Buktinya fawailul lil musallin. Tengok ujungnya alladzina hum an, bukan fi. Betul, kalau gak khusyuk itu ya kita bilang nilainya bermasalah. Ya, nilainya bermasalah. Tapi lebih bermasalah gara-gara takut gak khusyuk, gak sholat. Ya, kita akan tadrij, step by step. Kata orang itu saya wasalah. Ya, sedikit demi sedikit bertangga, menapak. Mohon maaf, saya misalnya nerangkan sholat khusyuk, gini, itu teori. Ya mau ngetes, saya sholat bunyiin mercon. Wah, habis sholat kurang ajar dalam siapa? Wong sama nyamuk aja pun kadang. Mak ini nyamuk badan putih pula, gatal lagi kalau bercerit Krista, Cito bercerito. Nah, tapi ini udah dekat terakhir. Untung masih ada lah kau, bakku topuk kan. Sholat mikirin nyamuk, baru nyamuk. Ya, Bu, belum kompor gas. Nah, iya kan? Belum apa lagi? Ini musim hujan, panas tadi siang. Tiba-tiba mendung, letak. Emak, awak baru rakaat kedua. Sambil doa, ya Allah janganlah lobat ya Allah. Mulut ngomong terus, tapi jangan lobat. Ya gitu ya. Padahal apa? Ya Allah, terserah Engkau lah ya Allah. Hamba-Mu minta. Udah jangan terus dicerita. Jadi itu nanti. Kalau hujan deras mana ya? Enggak. Kan gitu ya. Kalau enggak deras alhamdulillah. Nah, terus bisa terbawa kemana? Mana? Oh, kalau keringnya enak. Bisa tinggal gosok. Nah. Jadi kalau benar teori, apalagi salah memaknai. Tengok, Allah menjelaskan sholat orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Cerita orang celaka tadi, celaka orang yang sholat apa? Sholat dari sholatnya sahun, lalai. Apa? Itu melambat-lambatkan sampai keluar, atau sampai memang tak ada waktunya sama sekali. Itu celaka. Ya, bukan gara-gara gak sholat, bukan gara-gara gak khusyuk di sholat ini. Menunda-nunda luar waktu. Iya. Dikaitkan juga ria gitu. Nah, apa memang nyambungnya ke situ? Ya. Jadi udah celaka nunda-nunda sholat ria pula. Kan gitu ya.
Nah, jadi kadang mohon maaf ya, kalau memang nggak bisa baca tafsir-tafsir yang berbahasa Arab, beli terjemahan tafsir itu banyak udah. Biar tahu kemana ini. Ada sudah terjemahan tafsir Al-Jailani. Itu tafsir sufi ya Mas. 5 jilid atau 6 jilid. Dan ada. Nah, cuman itu. Kadang penerjemah ini pun takfir. Gak tidak. Ya mohon maaf, saya ada buku terjemahan, saya tengok adanya syarahnya, tak mau pakai syarah. Ya, itu aja di situ. Lari. Ya, kadang penerjemah ini sama percetakan ini siapa yang mentasbih? Kadang mentasbih udah kita tengok, iya banyak yang salah ketik salah. Berarti apa? Cuman dibaca selintas. Kayaknya udah ini ACC, dah tanda tangan pengantar ini. Ya, kata sambutan ini, dah sekian. Padahal isinya belum tentu. Sudah valid, sudah cocok diedarkan. Itu kadang ya. Sedangkan buku-buku madrasah ibtida'i itu ada yang sekarang kan yang apa di sana di Jawa nyetaknya. Saya bilang ini mana ada gigi gajah. Itu belajaran cacicu. Jadi apa? Kan ge dulu, baru huruf c, ca. Apa? Gigi kaca di situ. Awak megang bintang 5 udah 20 tahun lebih yang lalu. Gigi gajah. Gigi gajah pula dibikin. Padahal gigi kaca, namanya di buku. Iya. Kan? Ya bisa aja pengarang itu, yang Profesor Dr. Nokman Sulaiman, Allah yarham, ya mungkin mewacanakan nanti di zaman ada, dan nggak heran kalau ada sekarang ini orang pakai gigi kaca. Iya. Dan banyak yang lain juga ada tahrif. Ya, di sorof itu akramal waladul walidayhi. Di situ udah salah contohnya. Ya. Jadi kita terasa orang kita pegang 20-an tahun gitu. Ya, itu. Jadi ada yang nggak sesuai. Kenapa? Arab Melayu sini dengan Melayu pegon sana beda. Beda. Nanti ge sana titiknya 3, kita ge titiknya 1. Yang titik 3 itu huruf c, jim, ya, tambahi 2 lagi 3 jadinya. Huruf nye, nya, itu huruf sa, ya kan? Cuman kalau dia udah bersambung, titiknya di bawah, huruf sa tetap di atas. Itulah membedakan huruf sa dengan nye atau nya. Nah itu. Jadi nggak memahami yang sana. Ya, tapi belum saya rinci lagi ke toko besarnya dulu. Sama, itu kalau di Yasin itu tahtim tahlil. Ya, apa itu? Pakai waw, pakai ini. Ada itu. Pertamanya pakai waw betul, tapi yang keduanya nggak itu gitu. Nah, terasa itu. Ya, ada itu di agak pertengahannya. Tentang tahlilnya ya, tahtimnya. Nah itu, jadi kalau sholat apa? Leherkan hati. Ini apa? Gini aja, khusyuk itu gimana? Ingat aja, ini ngapain? Gak usah banyak teori-teori. Ya, ini ngapain? Sholat ya udah. Gitu aja. Kalau udah mau keluar, sholat. Udah gituin aja. Nah intinya itu apa di situ? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu coba berusaha untuk dihayati, Masya Allah. Ya, sholatku, ibadahku, hidup matiku punyanya Allah penguasa alam. Apa? Oh jangan macam-macam kau. Udah gitu aja udah. Nah, apalagi nanti apa? Dari Fatihahnya, ya terjemahan, lalu ke peresapan. Jadi enggak mutlak terjemahan dengan nama Allah, enggak. Rahman Rahim ya Allah. Ya, Rahman Rahim. Ya, kasih sayangnya hambamu ya Allah. Alhamdulillah. Puji itu milikmu ya Allah. Ya, syukur kenapa? Ada orang muji, tanda aib kita ditutup oleh begitu.
Ya, diulangi Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Kasih ya Allah, sayangi hambamu ya Allah. Maliki yaumiddin. Kau yang merajai nanti. Selamatkan ya Allah aku, keluargaku. Ya. Nah, itu udah begitu enggak lahir ya. Engkau yang merajai hari pembalasan. Tapi di balik itu apa? Perlindungan nanti minta perlindungan di sana. Iya karena dulu. Hanya kepadamu ya Allah. Aku menyembah. Jangan kau cabut ya Allah. Ya jangan kau alihkan ya Allah. Jangan sampai aku nyembah selainmu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Ya apa? Kami minta tolong. Aku minta tolong, hamba minta tolong. Jadi apa? Makanya apa-apa ngelapor dulu sama Allah. Jangan sama dukun. Kayak gitu. Nah, lapor dulu. Nah, baru mungkin ada curhat sama kawan minta solusi. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu. Jadi itu aja apanya dulu. Ya. Jadi sadar ngapain sholat. Jadi kok ingat sana, dawet sana. Ya ingat es kelapa udah. Nih sholat udah. Nah, jadi setan tuh dulu kan ada tayang. Sopo, kami mau nantang Dajjal gini. Itulah. Udah kena tekongan setan tuh sok-sok nantang Dajjal. Ya, nggak usah sok nantang Dajjal. Nantang nafsunya aja belum tentu bisa. Gitu ya. Sesumbar itu. Nah, jadi sholat itu apa? Jagalah hati. Ya, ayo. Jadi mau keluar dia, mau piknik dia, sholat. Ya gitu. Apalagi ingat inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Ya. Diharapkan orang sholat itu apa? Memang tercegah, terhindar, terjauh dari fahsya dan mungkar. Masa awak sholat melakukan kemungkaran, melakukan fahsya. Apa? Ini jalan-jalan pikirannya sholat di batu bara sampai ke Brastagi. Nah, itu. Jadi yang muda-muda aja gitu. Gak usah teori yang tinggi-tinggi. Yang prakteknya gitu. Karena ada yang praktek sholat khusyuk, kalau nyemplung di laut pun gak apa-apa. Kok sampai gitu sih? Banding-banding. Ya udah asal inget nih lagi ngapain gitu. Udah gitu seorang awam aja lah. Gitu ya. Nah, enggak sampai kayak sahabat ya cerita apa? Dia kena panah, panahnya mau diambil. Tunggu. Sholat. Nah, cabut. Enggak apa-apa. Kenapa? Memang udah seperti itu hatinya. Sayyidina Umar mau sholat. Kuning pucat tubuhnya. Ya Amirul Mukminin. Kenapa begini kau mau sholat? Apa jawabannya? Kau tahu kita mau ngadap siapa ini sekarang? Nah, mau sholat tuh pucat pasih, kayak tak berdarah badannya. Tuh. Nah, jadi perlu juga apa? Mempelajari, membaca, mendengar kisah-kisah orang yang mau menghadap Allah atau sedang menghadap Allah. Bahkan kalau ada cerita tentang neraka pingsan, ya, nah, awak kada mau baling ceritakan neraka kekeh, kan gitu ya. Nah, mana? Pas sholat ingat-ingat juga, lucu kali balik. Teringat juga lucunya, kan gitu ya. Dah satu. Jadi sholat tuh kayak doa ma'akolah. Apa yang memang terakal kita, terotak kita dulu, itu yang diterima. Makanya habis sholat, astagfirullah, minta ampun. Kenapa? Ya itu tadi, jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ya, oma-oma nak puasa mikiri punggahan, ya raya mikiri juga kue raya, kan gitu ya. Nah, minta ampun, astagfirullahaladzim. Kayak gini lah kualitas hambamu ya Allah. Aduh, sholat mikiri peyek, kue bawang, kan gitu ya. Nah, ya udah, ngaku, ya ngaku, masih kayak gitu. Nah, sama Allah tuh pengakuan tuh penting. Coba ada maling, nggak ada barbutnya, nggak mau ngaku, kena bogam mentah lah kan. Iya aku minta maaf lah. Aku begini. Sama Allah begitu ya Allah. Kayak gitulah kualitas hamba-Mu ya Allah, ibadah ya Allah. Ya.
minta ampun ya Allah. Udah nyerah aja, gitu ya. Tapi jangan ditinggalkan, tetap pede jadi hamba Allah. Nah, jadi intizarus shalah ba'da shalah. Selalu menunggu. Itu aja Allah sudah senang. Gitu ya. Ketika pelaksanaan ada sesuatu, ya minta ampun, nyerah, gitu ya. Jangan ditinggalkan. Kan ada gitu. Ngapain sholat? Gak khusyuk. Kan gitu ya. Nah, udah kau gak usah kerja besok ya. Nah, kau kenek aja kan, udah 10 tahun gak jadi tukang, berhenti kau. Ya, gak pandi-pandi kerja. Masa 10 tahun ngenekin aja, gak bisa jadi tukang. Ya udah bilang gitu aja. Nah, udah kiaskan ke dunia. 2. Dan apabila ada engkau di dalam rumah orang kaya, di rumah orang kaya, orang miskin nggak dibahas. Ya iya mau apa ditengok, kan gitu ya. Iya. Jadi kalau di rumah orang kaya maka pelihara olehmu akan 2 matamu. Jangan jelalatan. Kulkas. Iya. Jamnya saja. Lemari. Iya. Yang kali, mak ada jam toga itu ya. Saya berdiri. Tengok lagi, wah liar, ya hati liar. Sampai rumah pun bunyi terus, nggak astagfirullah, hilang lupa, ya nggak masya Allah, na'udzubillah. Maka jangan liar, ya. Nah, tunduk, udahlah biasa aja, usah tunduk kali. Walaupun tuan rumah bilang kayak gitu, kan gitu ya, ya udah. Jadi misalnya bolehlah kita masuk nah jadi agak berek gitu, gitu kan, lirik gitu aja, udah dapat gambarannya, udah supaya gak liar kali. Ini enggak, bawa dus, mau sini atau mau sana dulu? Sini dulu, biar keliling. Ya, jangan liar, ya, jaga mata. Kenapa? Mata itu nengok yang rekam sini. Iya, kalau direkamnya jadi itibar. Ya, sekaya manusia akan ditinggalkannya. Walaupun aku gak kaya Allah, aku bersyukur ya Allah. Kenapa? Kalau aku kaya, asik ngurusin ngelapin ini ngelapin itu. Nggak habis-habis, nggak ngaji-ngaji ya Allah. Untung juga lah nggak kaya-kaya kali ya Allah. Kan gitu ya. Yang kaya tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, apa? Aku punya ini nikmatmu ya Allah. Kusyukuri. Dan ini aku pelihara. Apa aku pekerjakanlah orang, tetanggaku, entah saudaraku. Ya, dengan pekerjaan itu aku bisa membantu nafkahnya ya Allah. Kan semua berpahala. Yang miskin masuk ke rumah orang kaya berpahala, yang kaya nengok ya apa yang ya dipunyainya bersyukur. Coba ada yang salah nggak? Nggak ada. Kalau ngaji, ya coba kalau nggak ngaji, ya miskin, gini aja punya Allah, hidup nggak berubah-ubah, mending mati ya Allah. Ya, yang kaya asik dibanggakan kemampuannya, dua-dua celaka. Kan gitu ya. Jadi kaya masuk surga, miskin masuk surga. Kenapa 500 tahun terlebih dahulu? Enggak banyak sangkutannya. Apa mau dihisap sama Allah? Priok walidah. Ya, kompor gas kredit. Ya, udah. Untuk enggak jadi ganti kompor listrik. Kompor listrik itu ketika mau nanti ya itu apa namanya mendidih, mati kalau cuma 900 watt. Mesti di atas 900 atau 1300 paling tidak. Baru nggak mati, tapi awak setengah mati. Bayarnya nanti. Itulah. Orang proyek nggak dipikirkan ya menghadapinya cuman. Orang tuh duitnya nggak berseri. Ya kan, awak mau ngeluarin duit pun neliti dulu. Cekak gitu ya. Jadi kalau di rumah orang kaya, ya
peliharalah mata ya, jago. 3. Dan apabila ada engkau dalam antara segala manusia, nih bergaul, berkumpul, bermuamalah, ya, berteman, bersahabat, apa? Maka engkau peliharakan lidahmu. Hati-hati aku cakap. Kadang seluruh kawan tuh dah. Nah, kawan ini main pangpong aja. Tahu kenapa ngaji? Sakit hati. Kan gitu ya. Allah gitu aja pun nggak bisa, kadang gitu aja. Lama tak nampak. Lama. Ya jadi tengok-tengok. Kan gitu ya. Nah, golak boleh. Tapi jangan buat hati orang bergolak-golak. Iya. Ya. Bergolak jadinya. Gelak-gelaknya. Jadi bergolak dia. Nah, jadi apa? Pelihara lidah. Kenapa? Di kalangan khalayak ramai. Mohon maaf. Ya. Kadang kalau model saya ini kan peletar-peletor, main pakpok saja. Kan gitu ya. Betul pun kadang ditolak. Kenapa? Ya mungkin dari segi gaya kita, cara kita. Kalau saya lah disuruh belum mana bisa orang capnya kayak gini. Ya cap kenal pot belum. Cap toa. Mana bisa. Ya speaker portable yang anakan. Bapak-bapak gitu. Kalau pernah sedikit, marilah sama-sama. Macam gitu toh. Buang tabinya. Kan gitu ya. Sampai ada yang protes. Itu kayak khutbah kok kayak ngapain anak-anak katanya. Marahin anak-anak. Sampai kan Nabi itu kalau khutbah ala sautu, suaranya tinggi. Wah, marra wajhu, merah mukanya. Seperti ya seolah-olah memberikan semangat kepada pasukan perang. Itu pun banyak juga yang tipam. Apalagi kalau datar aja. Ya, jadilah. Udah memang siang, habis makan siang. Wassalam. Iya, wassalam. Gitu ya. Aku nggak nyentil ya. Ini dingin. Ingatkan. Ya itu. Jadi ingat dulu ya. Carilah kaji yang kena. Jangan hanya sekedar enak. Ingat ya. Nah, jadi paling tidak, walau belum kita terima, tapi kita sadar kok pahit ya, terasa ya. Mungkin agak dendam. Ngajar juga Ustaz, nyentil aja ya. Tapi udah terasa paten itu masih hidup. Ya masih hidup hatinya. Nah itu paling tidak gitu ya. Ini yang lembut kawan pun talalok. Berapa? 3. Kalau sholat jaga hati. Kalau masuk orang kaya jaga mata. Kalau bergaul sama-sama jaga lidah. Udah jaga ini 3 jaga ya. Ingat 3 jaga ya. 4. Dan apabila ada engkau pada hidangan, jaga lagi. Maka pelihara olehmu akan perangaimu. Ya. Kami dulu main kuaci, ada jombro. Nah itu main gitu. Ya jauh kali. Ya. Kodela telur puyuh. Matawa nggak ada. Itu ini nggak itu ya. Tolong. Ini enggak. Udah ngelewati 20. Main apa? Beku. Jangan. Nah ini kami tuh ngaji kita perendahan. Kenapa? Rujukannya hebat. Iya apa segala macam. Apa? Akhlak lil banin. Itu jilid 3 tuh masya Allah. Makanya sebenarnya ini mohon maaf Bapak, saya terkesan ya dengan pesan Buya Yahya. Jangan nak kitab-kitab yang tinggi, tapi kitab-kitab rendah nggak
ngaji. Padahal itu kadang inti. Nah itulah adab duduk, adab bercakap, adab makan sendirian, adab makan ma'al ijtima. Ya rame-rame cuma diatur di sana. Mohon maaf, satu ada duduk. Saya rupanya di situ bertopang kaki itu pantang. Tak elok, walau nggak sampai berdosa. Setiap saya mau topang kaki, ingatlah, oi, kau udah nyampekan kaji itu. Turun lagi kakiku. Ya kan enak topang kaki kan, gini ya kan. Ditopanglah kaki kanan gini, atau sebaliknya, entah sambil makan apa, sambil goyang-goyang kan enak kan. Tapi ketika itu, oi, udah sampai gaji, turun balik. Itulah, ya itu paling saya ingat, dan terus saya itu KO. Alah, kan makruh aja misalnya. Enggak. Terus saya mohon coba. Kira-kira kalau makan, kan kami bilang, ini orang Jawa bilang disonggo, itu pantang. Kira-kira fatwa guru-guru lama kita di sini semana kalau makan tuh diangkat piringnya. Ada nggak dapat fatwa itu pantang nggak atau apa, tak elok, tak abdol, ada nggak? Pantang kan? Enggak. Fatwa yang jelas kira-kira, atau telah pernah terbaca kitabnya? Belum ada. Tak elok aja kan, turun-temurun begitu kan? Sama. Ya sama berarti seperti itu. Nah ini lagi lucu. Kalau saya, ya ini kebetulan ke saya. Bukan pamer enggak. Ini lucu aja kayak tadi, langsung teringat. Ya, doa adab duduk tadi. Enggak boleh topang kaki. Kalau saya makan ramai-ramai, tak terangkat piring itu. Tak bisa saya gini, songgo itu. Enggak bisa. Tapi kalau sendirian, kok mau saya angkat aja? Ya bercakap juga, apanya kau ini? Seolah-olah apa? Kan pura-pura. Depan orang banyak bisa kau bersopan-sopan. Nah kalau sendiri, nah kau angkat, berontak dalam hati. Dikasihlah nanti alas, biar agak tinggi. Pakai meja. Iya. Tapi yang saya lihat ada beberapa ya yang berkaitan dengan guru-guru besar, tamatan luar negeri, ketika berhidang makan gini kan. Gitu ya. Karena saya memang nggak bisa, pernah saya angkat nggak bertahan lama ya, saya turunnya nggak bisa. Kalau ketika makan rame-rame saya angkat, itu karena juga mungkin termindset di sini ya. Ojo pandang orang ilok, tak elok itu orang ilok. Itulah dia. Jadi sebenarnya itu dia ya, harus memang ditanamkan. Hal-hal yang pantangnya nggak boleh, coba tanamkan betul-betul. Ya, dia nanti akan menjadi otomatis. Nggak boleh makan berdiri gitu. Nggak elok minum berdiri. Itu langsung kita tertegur dan langsung nggak kita teruskan yang pantang gitu. 4 ya, 4 pelihara ya. Sholat, jaga hati, masuk rumah orang, jaga mato, bergaul sama-sama, jaga mulut. Nah, ketika berada di hidangan, jaga sikap, jaga perangai. Kan gitu ya. Kalau dia itu lengkap sekali. Di Akhlaqul Bani jilid 3. Lengkap sekali. Sampai misalnya ada orang makan sama-sama, ya maaf cakap, ini musim demam, musim pilek, cemana, sempet bunyi hidung, kan gak enak sebelah. Iya. Cemana, gitu ya. Sampai cuci tangan tuh pun cemana, itu diatur. Kalau bisa, gini ya, itu pun sudah banyak, itu sunnah Nabi. Makan kayak gunung gitu kan, kayak gunung. Itulah dulu kecil-kecil dulu. Entahlah di sini ada yang jual cenil, ada nggak dulu? Keliling kan? Cenil, lupis, apem kan? Habis kan dipencuk. Kasih. Habis masih ada lagi gulanya. Itu betul. Iya. Jadi apa? Sampai piring udah sini. Licin. Itu benar.
Mohon maaf, berapa banyak pendai kita yang mengamalkan itu sekarang? Kan tidak. Maka umatnya pun malu. Kan gitu. Saya kalau undangan nyudut saya siram. No, akan pakai tangan. Enak, nikmat. Gitu ya. Ini pakai sendok. Dagingnya keras, pakai tangan juga akhirnya. Kan gitu ya. Ya ini ya. Aku lompat. Udah. Jadi itu kalau bisa sebelum dimasukkan ditisuin dulu. Pakai tisu ya kering. Ketika dimasukkan nanti minyaknya sangat sedikit. Ya. Apalagi ini mohon maaf. Kalau kita makan sama senior kita, orang yang kita hormati ilmunya atau memang senior dalam umurnya, cepatlah kita makan duluan. Awak duluan yang nyekuh. Bahasa sini apa? Iya, cukup. Cekuh. Ini orang tua sebelah awak kan kena sisa awak. Maka apa? Ditisuin dulu, kering enggak? Udah dijilani tadi, masukkan. Enggak nambah minyaknya. Atau enggak ketara. Mohon maaf. Kadang itu makan saya duluan. Ya. Saya tuangkanlah itu kan. Ini ada dua lagi kawan kan? Supaya ditengok oleh yang lain lah. Beginilah paling tidak. Supaya kawan-kawan kita enggak kena bekas kita yang udah jorok itu. Yang enggak, yang kadang sudah diustadkan, sudah dimualimkan. Dia duluan. Aduh kawan nih. Tak paham juga lah. Udah wak contohkan. Ditegur langsung nanti tak siap. Kan gitu ya. Berkali-kali padahal. Ya. Itu ya. Aduh. Jadi kalau apa kita duluan, kita tuang dulu. Supaya apa sisa ini untuk yang lain bersih Mas ya. Nah ini, jadi apa? Ya mohon maaf, ngaji itu perlu nalar. Ya, perlu nalar. Kadang itu, ilmu itu kadang enggak diterangkan kita tahu. Ustaz tuh, mualim tuh, habib tuh dapat kita. Gitu ya. Kalau enggak neler nanti dia. Ya tungki. Kan gitu ya. Iya, bolak-balik ngaji tapi karena enggak membuka wawasan dan pemahaman, ya udah ngaji aja tapi nggak paham juga. Maka mintalah sama Allah supaya apa? Ada kebaikan-kebaikan itu bisa kita tiru, kan gitu ya. Masuk ke alam bawah sadar kita. Oh, terpatri seperti itu, gitu ya. Jadi nggak fanatik-fanatikan, tapi memang betul itu amal yang sahih dan sholeh. Jadi dalam hidangan jaga perangai. Lalu apa? Dan ingatkan olehmu akan dua perkara. Nggak banyak-banyak, suruh ingat dua ini aja. Apa? Disambungkan tadi, tadi 4 kan? Ditambah 2 berapa? Onom. Tapi masuk nanti ya ini. Jadi ingatkan olehmu apa? 2 perkara. Maka adapun ya. Oh di sini. Dan lupakan olehmu akan 2 perkara. Jadi ingat 2, lupa 2. Enggak banyak-banyak, 2 nih. Maka adapun 2 perkara yang engkau ingat akan dia itu yaitu ini kalau diurutkan ini nomor 5. Nah, Tuhanmu dan matimu. Jadi 5 sama 6. Tuhanmu 5, matimu 6. Ya. Jadi mau diingat, ingatlah itu. Apa? Wa dzkurullaha dzikran katsiran. Mau ingat Allah, ingatlah sebanyak-banyaknya. Kadang saya milih yang seperti itu. Ya, kita pun gitu. Artinya apa? Enggak usah gara-gara bilangan nanti kita berhenti. Ya udah, ingat apa? Ganti menu. Subhanallah, subhanallah. Capek, alhamdulillah, capek, Allahu akbar. Capek la ilaha illallah, terserah. Gitu aja. Nah, hitungannya terserah Allah. Kadang mau seperti itu hati itu. Capek mulut, main hati. Udah nggak usah hitung. Walaupun ada
Nanti kalau ada ijazahnya, misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya karimil abai wal ummahat. Itu sehari semalam cuma 10. Ya, ada lagi anti kempes, selawat anti kempes. Ya. Apa yang kempes ini? Kantong, dompet, kan gitu ya. Apa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa ini? Ingat enggak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatan takunu laka ridhaan. Laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Dah 35 kali. Ya. Ada yang sehari semalam itu aja, ada yang setiap sholat. Ya, nah, kalau pun nggak apa, nggak teringat kena ngaji ya, kodoan, di kodo besok. Nah, nggak lama itu kalau disering nggak lama. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sholatan takunu laka ridhaan wa li haqqi adaan. Mau berjumpa Nabi, nanti dulu lah, banyak kali amalan itu Pak. Ini Pak, Bu, mohon maaf ya, ini karena tadi udah janji saya ini ada jemaah saya yang meninggal, ini ngasih pesan dan kesan. Ini kita pending sebentar ya. Iya. Saya jawab. Sudah. Yang kompres itu cocok juga tulis sama Lim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. 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 Nah, istirahat, minum-minumlah. Ada makanannya. Oke, itulah hari kecamatan itu. Silakan ibu-ibu minum, bapak-bapak diminum. Ini kan udah janji tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah kumpul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ya di rumah masih banyak orang. Di rumah udah nggak terlalu banyak sih. Iya, oke, kalian udah kumpul? Udah kumpul? Udah kumpul kalian? Udah. Iya. Nah, jadi begini ya. Boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi ini pesan dan kesan dari muallim. Kalian baik-baik ya, nggak ada bapak kalian lagi. Jadi banyak bersabar, banyak berdoa ya. Lalu bantulah mak kalian. Ya, serajin kalian, semampu kalian. Ya. Karena sebab tulang punggungnya tinggal satu. Nah, tinggal mak kalian. Maka oleh sebab itu jangan sakiti hatinya. Ya. Nah, senangkan dia. Doakan supaya kuat. Ya, kalian yang bisa juga menyabarkan, berikan semangat. Lalu pesan mualim sama kalian, ya, tirulah ya kalian tuh. Nah, ayah kalian, bapak kalian tuh peramah dan pemurah, ya, peramah dan pemurah. Nah, jadi kalau kalian bisa teruskan, ya, hal yang baik dari orang tua kalian, alhamdulillah. Ya, dan gopoh, cepat untuk ngasih pertolongan, bantuan sama orang. Nah, lalu juga ayah kalian tuh orang yang nggak pernah putus asa. Ya, mualim ikuti perjalanannya dari yang dulu lumayan, ya, dia tetap juga nggak sombong, nggak apa, banyak bantuannya. Terutama mualim diamanahkan tuh bantu anak yatim, fakir miskin, itu diamanahkan sama mualim. Ya. Nah, lalu ketika juga, ya, secara lahiriah, faktor ekonomi, ya, itu juga turun, tetap masih membantu orang, memberi orang. Nah, ini tentu hal yang sangat baik.
ya, yang diwariskan oleh ayah kalian. Itulah yang terbaik, bukan harta. Ya, yang terbaik itu amal, yang terbaik itu akhlak, yang terbaik itu kebiasaan yang dilakukan oleh almarhum. Jadi pesan muallim, ya, kalian jadilah anak yang soleh, jangan ada berantem. Kalian abangan 2 orang, bina adik kalian tuh yang masih kecil, ya, kasih semangat dia. Mau kemana dia? Kalau memang dulu mau ke Gontor, ya disemangati. Ya, nggak ada cerita putus asa, nggak ada cerita nggak terkejar cita-cita karena ayah nggak ada. Nah, jadi ini pesan muallim, ya, juga titip salam sama mak kalian sama ibu kalian, ya. Ayah itu titipan Allah, ya. Kalian juga, kalau Allah ngambil titipannya, ya sudah, mau apa kita? Nah, jadi kita sudah berpahala ngurusi, berbakti, ya sudah, kita syukuri. Tapi kalau Allah mau mengambil titipannya, itu hak Allah. Jadi ayah kita itu bukan milik kita, tapi miliknya Allah. Sadari itu baik-baik, insya Allah bisa tabah, bisa sabar. Nah ini ya, ini saja penyampaian dari muallim, ya. Semoga kalian paham dan bisa kalian amalkan. Nah, ini saja ya yang dapat muallim sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Lanjut. Kadang gitu orang baik tuh umurnya nggak panjang. Jadi apa? Gak usah baik-baik kali gitu. Iya. Cewek, sebaik-baik kali kalian itu. Tak panjang tuh umur kalian. Enggak ada cerita itu. Itu seluruh wak labu itu. Ya. Mau panjang mau pendek tak ada urusan. Ya, yang penting buat baik. Kan gitu ya. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Itu hadis Muslim yang pangkalnya itu Allahumma aslih lana dan seterusnya. Itu. Ya Allah jadikan hidup ini sebagai penambah pada setiap kebaikan. Apapun kebaikan kita masih hidup bikin. Lakukan. Nah itu. Sebaliknya kalau mati berhentilah udah ya Allah keburukanku. Jangan mati masih pulsa dosa jalan terus. Ya kan? Mana ada PLN lagi? Kalau orangnya udah mati cuma ada lagi PLN-nya kan? Kalau ada warisnya baru tagih. Awak mati karena buat jahat, jadi geng kamu. Ya, karena itu berjasa mempelopori kejahatan, ngalir terus dosa kita. Na'udzubillah. Jangan. Nah ini, jadi ini paling limpul umurnya bapak ini. Tapi masya Allah, dermawannya, baiknya, gitu ya. Masih muda, ya. Tua Pak Isa lagi. Lihat ini udah tua. Aku masih muda. Alah, tua muda sama nama Allah. Ya. Kalau udah sampai, datang itu. Lanjut. Jadi apa? Ingatlah Allah sebanyak-banyak. Zikron katsiran. Ya. Lalu apa? Kita mau diopeni Allah. Kita dulu yang mancing. Mancing Allah cuma pakai joran. Ya, pancing rahmatnya. Fadzkuruni al-kurkum. Kalian hambaku, ingat aku. Nanti kalian tak ingat. Kita duluan yang nyebut Allah, baru Allah openi kita. Ini enggak. Belum apa-apa ya Allah. Merasa ditelantarkan. Ya, kalau kita ditelantarkan Allah, kapok kita. Napas kita taruh sini. Apa yang terjadi? Kalau napas lalu sampai dada aja. Iya kan? Cemana itu? Enggak ada kita ditelantarkan Allah. Kan gitu ya? Cuman seuzon katanya. Yang enggak diminta pun diberi oleh Allah. Itu. Lalu apa ingat? Matimu. Ingat mati.
Ya. Apa? Jadi apa? Zikir. Kalau Allah, Allah la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah. Kalau mati, mati. Ada gitu? Enggak. Ya, kata Allah, kalian tak tahu madza taksibuna wa ma tadri nafsum madza taksibuna. Enggak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia usahakan besok. Rencana mungkin, pastinya tahu. Ya. Dan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seorang pun enggak akan tahu di mana nanti dia akan mati. Pas naik lion, lion, kan gitu ya. Kayak semalam mau ke Palembang, berapi itu mesin di samping tuh. Turun lagi terpaksa. Nah itu ya. Nggak tahu lah kita. Karena nabrak semut mati ya, Pak. Bukan semutnya yang mati, awaknya mati. Nabrak sarang semut rupanya. Digigit semut mati. Ingat mati. Kapanpun dimanapun bisa. Itunya. Jadi kalau kita sadar mati, kapanpun dimanapun, nggak mati kuawa, nggak sok, ya kan? Khusyuk, mau mati. Pak Isa kenapa agak loyo? Mau mati. Jadi makan pun malah ya tak tambah, nak mati. Enggak begitu sih, ya. Tetap semangat, mati ya sudah. Nah, jadi kalau ya sebenarnya apa? Ya mati itu hadapi saja. Ya. Siap nggak siap? Mati. Iya, datang. Jadi apa? Ya disiapkan biar enak. Kan gitu ya. Nah. Dah berapa? 6. Dan ada pun 2 perkara yang engkau lupakan dia. Mesti kita lupakan itu apa? Yaitu kebajikanmu pada hak. Hak itu diri. Nanti ketik Melayu pada hak Allah Azza wa Jalla, diri zat. Diri. Ben hak itu kebenaran. Ya, pada diri orang lain. Kita buat baik lupakan. Saya ingat-ingat. Ya, nanti kayak sponsor tuh, ya, tengyang-yang nih, ngep, sedekah. Oh ini, Ustaz. Ya. Nah ini dulu. Ya karena saya belum sempat belajar sama Tuan Guru Suman. Nah, sempat saya belajar. Belum sempat. Masih main-main. Ya. Enggak tahu lah. Kalau mandi sungai itu pulang toh, iyo sepeda, kan gitu ya. Jadi apa? Kata guru-guru kami, Atuk tuh bilang gini, kalau ya kita tengok lah misalnya kita pergi ke pasar, ke pajak, kita tengok tuh masih bertumpuk kacang panjang, bayam, sawi, timun, tanda apa? Belum laku, belum laris. Sama kita terbayang kita sedekah awak, baca Quran awak, ngaji awak, ini awak, wah banyak, belum diterima itu sama Allah. Tapi kalau awak ke pajak udah tinggal sisa-sisa don-don, buri-buri. Nah itu udah laku kan? Nah udah gitu aja. Beramal dah. Saya ingat-ingat. Semalam aku baru infak 2 juta. Nah ini masa datang lagi. Ya gak pun banyak seperti semalam. Sampaikan juga, berikan juga. Walau tidak sebanyak yang semalam, karena semalam itu tabungan memang diniatkan, makanya banyak misalnya. Gitu aja perbandingannya. Nah, jadi nggak usah dihitung-hitung ya. Allah Maha menghitung, Maha mengetahui. Udah serahkan aja. Enak kayak gitu. Jadi nggak tersekat-sekat, nggak tersumbat-sumbat awak. Semalam aku udah sedekah, masa sedekah lagi? Mikir kan? Semalam aku udah zikir, masa zikir lagi? Lama-lama on lagi gini, kan gitu ya. Jangan. Jadi ya Allah nggak hitung-hitung napas kita, ya kan? Coba dipulsain, udah berapa kita pakai? Pulsa napas, belum pulsa gigi lagi, ya. Nggak sama Allah, nggak usah hitung-hitung, nggak malu bilang gitu. Terus gini, logikanya. Coba kita beramal sampai berapa tahun misalnya ninggal. Taruhlah seusia Mbah Mun 90 tahunan ya. Oke, potong 15. Balik berapa? 75. Ya, Mas,
Kalau minta surga mau minta 75 tahun apa selama-lamanya? Selama-lamanya kan? Mana pantas beramal yang cuma 75 tahun kok. Ayo, ya kan? Ya udah, nggak usah hitung-hitung. Allah ngasihnya pun nggak pakai hitungan biori hisab. Itu aja kok repot. Nah. Jadi kalau ini 7 ya, kita buat baik sama orang udah lupain, biar nggak ngitung-ngitung. Orang ngitung-ngitung sombong nanti. Atau berhenti dia, udah banyak kok. 8, dan kejahatan orang lain pada hakmu. Orang bully, caci, maki, lupakan. Enak makan. Ini makan udah mau tersedak nanti. Teringat sakit kali hatiku. Pas makan nih, apa nggak mampu ya Pak nanti? Kan gitu ya. Ya. Apa orang musuh awak udah tidur ngorok, awak masih mikirin, iya kan? Semana mau sehat? Nah itu. Jadi faktor kesehatan itu sekian puluh % lebih dominan dari hati dan pikiran. Nggak sehat, ya. Orang nggak mikirin awak mikirin orang yang jeleknya. Jadi kalau orang buat jelek-jelek, Allah udahlah. Dunia. Jangan cari yang mustahil. Apa? Orang benci sama Rasul ada nggak? Ada kan? Bahkan benci sama Allah ada nggak? Apalagi awak, ponak Nabi pun nggak. Iya. Jangan harapkan. Ya bu. Anak gadis. Ya, jangan harapkan orang nak suka semua sama kita. Ya. Yang jahat pun ada penggemarnya. Siapa? Syaitan. Ada kan pengikutnya kan? Iblis, mbahnya setan. Ada kan? Jadi gitu juga. Itu orang jatuh. Ada penggemarnya, begitulah. Udah sunatullah. Allah Sang Maha pun ada yang nggak mau mengimaninya, malah mencaci makinya. Naudzubillah. Sang Maha. Gitu ya, apa lagi awak? Nah, dah. Gitu ya. Jadi istilahnya mustahil. Kayaknya. Iya kan? Nah, orang mau senang semua sama kita. Dan juga mustahil orang benci semua sama kita. Nah, raja kejahatan saja pun ada yang senang. Raja begal, ya senang dia sama anak buahnya. Kalau pandai begal, nah ini. Jam berapa? Jam 10. Jam 10. Kurang sedikit ya. Udahlah ini aja lah dulu ya.